Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning my smart students. How are you this morning? I do hope all of you are fine. Welcome to English class, especially Smart School Program South Sulawesi Province. With me, Mamrita Asminarse. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Well, my smart student, meet with me again, Mamrita Asminarse. We will study about conditional sentence type 3. Well, look at this ya. If the virus had been careful, she wouldn't have broken many plates ya. Jadi ini adalah contoh kalimat ya dari title ini adalah conditional sentence type 3. Well, my smart student, we will continue the next slide. Ya. What is our learning goals today? Jadi apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini ya? The first, write conditional type 3 correctly. Jadi menuliskan conditional sentence tipe ketiga secara benar. Kemudian the second, identify conditional sentence type 3. Jadi mengidentifikasi conditional sentence tipe ketiga. Okay, well my smart student, are you ready for studying? Okay. Oh yeah, before continuing the next slide, I'll say hello to my fellow teachers, rekan-rekan guru saya yang telah mendampingi ya anak-anak kita yang sedang belajar bahasa Inggris. Well, ya, yeah. What is conditional sentence? Jadi apa sih itu conditional sentence ya? Conditional sentence is used to express cause and effect ya. Ada sebab dan akibat. The possibility of something happening or to state assumptions ya about things that are not actually possible. Yang ini jadi conditional sentence ini that are not actually possible, yang kemungkinan itu tidak terjadi. Okay, well, we'll continue. Ya. Types of conditional sentence. Jadi tipe atau jenis-jenis daripada conditional sentence. Look at ya. Type 0. Ya. Type 0 pada conditional sentence type 0 ini ya menggambarkan atau memaparkan ya kebenaran ya atau general truth. Ya. Kebenaran atau fakta ilmiah ya.
Nanti kita akan melihat contohnya yang seperti apa itu type 0 ya. The next, type 1. Nah, ini. Ya. Ini tadi sama ya, ini present tense ya, menggunakan present tense yang memaparkan general truth atau kebenaran dan fakta ilmiah. Sedangkan di type 1 ini ya, bisa saja terjadi. Kejadiannya saat ini, kemudian kemungkinan bisa terjadi. Menggunakan present tense juga. And the next, type 2. Ya. Pada tipe jenis kedua ini, ada harapan. Ya, dan kecil kemungkinan akan terjadi. Jadi di sini menggunakan past tense. Ya. And next, type 3. Nah, ini tipe ketiga ya. Di sini menggunakan past perfect. Ya. Dan ini tidak akan terjadi. Kemungkinannya tidak ada ya, tidak akan terjadi. Well, my smart students, jadi types of conditional sentence, type 0, type 1, type 2, we have studied them. Jadi kita sudah mempelajari ya, type 0, type 1, and type 2 last week. Jadi pekan lalu sudah dipelajari. And now I just review and remind you again, ya, mengingatkan kembali sebelum melanjutkan ke conditional sentence tipe ketiga, ya, oke? Next, ya, example. Nah ini contoh-contohnya ya, especially for type 0. Ya, type 0, if it rains, the grass gets wet. Ya, jadi ini benar atau fakta ilmiah. Jadi ketika hari hujan, maka rumput-rumput itu akan basah. Ini adalah type 0. And the next, type 1. I will pick you up if you call me. Jadi saya akan menjemput kamu jika kamu menelpon saya. Jadi kemungkinan type 1 ini bisa saja terjadi ya, atau akan terjadi. Next, type 2. If we had enough time, ya, seandainya kita memiliki cukup waktu, kita akan mengunjungi teman kita. Ini ya, ini adalah kata kerja bentuk kedua, ya. Jadi ini ada harapan, namun kemungkinan terjadi itu sangat kecil. The next type 3. If I had finished my study, I would have continued to Europe. Ya, ini tipe ketiga ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi ini tidak akan terjadi. Oke, well. The next slide. Nah, conditional sentence type 3. Nah, ini ya, is used to describe wishes and dreams about past situation or events that didn't take place. Ya, ini ya. Jadi digunakan untuk menggambarkan keinginan ya dan mimpi tentang situasi atau peristiwa di masa lalu yang tadi didn't take place, tidak terjadi. The next, ya, examples ya, ini contoh ya. If you had, ya, if you had remembered to invite me, I would have attended your party. Ya. Seandainya kamu ingat untuk mengundang saya
saya akan menghadiri pestamu. Jadi realitanya, you didn't remember to invite me, so I didn't attend your party. Oke, look at this. Perhatikan yang di sini ya. Had, remember, bentuk positif ya. Past perfect dalam bentuk past, kemudian kalimatnya positif. Look at fact-nya, realitanya adalah negatif, kemudian past tense. Ya. Look at, ini juga menjadi past tense untuk realitanya. Well, we'll continue the next slide. Ya, pattern, lihat di sini rule-nya ya. Rule. Jadi yang kalimat pertama tadi adalah kalimat positif. Ini kalau bagaimana klausanya kalau negatif ya, dalam bentuk negatif. We can look at the rule, kita bisa melihat rule-nya atau polanya ya. Di sini ada condition. Jadi kondisinya, kemudian ada result, hasilnya ya. Look at, if clause-nya past tense itu rule-nya seperti ini. Past participle atau biasa yang familiar itu adalah kata kerja ketiga ya. Kemudian main clause, subject plus would, should, could or might, not, have, plus past participle ya. Tahu kata kerja ketiga. Oke, look at this is the example of negative form. Ya. I might not have been late if my alarm hadn't broken. Jadi fact-nya I was late because my alarm broke. Ya. Oke, look at di sini negatif ya. I use math symbols, jadi saya menggunakan simbol matematika saja. Negatif berarti tanda kurang ya. Kemudian di sini juga tanda kurang. Artinya adalah negatif. Look at fact-nya I was late. Nah, ini bentuk positif. Bentuk positif. Had not ya, bentuk positif. Nah, look at ya. Di sini I might not have been late. Di sini late terlambat ya. Di sini ada been, jadi ini adalah kata kerja ketiga. Ini adalah kata kerja ketiga. Broken. Kata kerja pertama break, kedua kemudian broke, dan ketiga broken. Jadi karena realnya dalam bentuk past tense, di sini adalah broke. Seperti itu ya. I do hope all of you can understand about this. Okay, we will continue the next slide. Ya, ini untuk contoh positif ya. Kalimat positifnya berarti dihilangkan saja not-nya setelah modal auxiliary had. Gitu. Ya. If we had woken up late, we would have missed the bus. Ya. Kalau kita lambat bangun, kita akan tertinggal bis. Realitanya ya kita tidak terlambat bangun, kemudian kita juga tidak tertinggal oleh bis. Like that ya. Nah ini ya, pattern atau rule, if clause, ketika kondisinya itu negatif, kemudian main clause-nya itu adalah positif ya. Di sini ada tetap ya, past perfect,
had not past participle karena ini dalam bentuk negatif. Kemudian result, hasil. Hasilnya adalah main clause, subject, would, should, could, might, have, plus past participle. Nah, itu ya, untuk negatif and positif. Well, look at this, ya, examples. If we had not picked me up, seandainya kamu tidak menjemput saya, I would have been angry. Saya akan marah. Jadi realnya dia menjemput saya and I was not angry. Yes, okay. Next, the second example. Contoh kedua ya. We could have met Lesti in the airport. Kita akan ketemu dengan Lesti di airport. Seandainya taksinya tidak terlambat. Berarti realitanya kita tidak bertemu dengan Lesti di airport. Karena taksinya terlambat ya. Oke, we will check. Ya. He had not picked. Kemudian di sini I would have been angry. Realnya ya. Ya. As we know that, sebagaimana kita ketahui, ya. In English there are two kind of verb. Jadi ada dua jenis ya. Irregular verb and regular verb. Ya. I believe all of you know about what is regular verb, apa sih itu regular verb dan apa itu irregular verb. Jadi regular verb adalah kata kerja yang beraturan. Sedangkan irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Ya, pada umumnya kalau beraturan itu ditambahkan saja ed. Seperti itu ya. Contoh, misalkan menjemput. Nih ya, menjemput pick. Kata kerja pertama ya, ini adalah kata kerja beraturan. Pick. Ya. Kemudian bentuk keduanya pick. Dan bentuk ketiganya pick. Ya. Saya tuliskan saja seperti ini ya. 2, 3. Ayo. Maybe some of you have questions. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, how to differentiate, bagaimana membedakan bahwasanya pick ini adalah kata kerja kedua dan pick yang ketiga adalah kata kerja in the sentence, dalam kalimat. Ya, jadi perhatikan saja contoh misalkan seperti ini. Karena kalau kata kerja ketiga itu rumusnya hanya saja diikuti ketika bermakna pasif ya. Kalau diterjemahkan di atau ter. Itu ya, ditambah past participle, past perfect ya. Pada past perfect itu had, not, plus kata kerja ketiga. Jadi penggunaannya dalam kalimat yaitu seperti itu ya. Kapan berfungsi sebagai kata kerja kedua, kapan berfungsi sebagai kata kerja ketiga. Ketika dia berfungsi sebagai kata kerja kedua, maka setelah subjek langsung kata kerja. Nah, apabila pick itu setelah modal lampau ya, modal past, maka berfungsi sebagai kata kerja ketiga. Seperti itu ya. Ini ya, we didn't meet, realnya untuk realitanya. Karena di sini positif, formnya bentuk positif, fake-nya akan menjadi negatif. Ya. Seperti itu. Kemudian yang negatif menjadi positif. Oke. Next. Ya, di sini ada catatan ya. If, ya, kalau atau jika if, clause comes first. Ketika clause-nya itu berada di awal, a comma is usually used. Jadi koma itu selalu digunakan, ya. If the if clause comes second, there is no need for a comma. Seperti itu ya. Tadi sudah ada beberapa contohnya. Ketika if clause berada di depan, maka diberikan koma. Ya, if clause
diberikan koma sebelum ke main clause. Nah, ketika main clause yang terlebih dahulu pada awal kalimat ya, maka tidak perlu menggunakan koma. Oke, lanjut the next slide ya. Nah, ini exercise 1. Nah, di sini ya. If I study bla 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 seriously, I would have been a lawyer now. Seandainya saya belajar dengan serius, saya akan menjadi lawyer pengacara ya. Ya, kira-kira di sini ini jawabannya apa? Yang in the blanks ya, yang titik-titik di sini. If I bla 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 seriously, I would have been a lawyer now. Nah, ini tadi ya yang saya sampaikan, ketika if clause-nya berada di depan, maka ada koma sebelum main clause. Ya, oke. Oke, my student, maybe one of you or some of you sudah memiliki ya, have answer for this exercise. Mungkin sudah memiliki jawaban dari contoh atau soal latihan ini. Boleh open, boleh buka, you can raise your hand, bisa angkat tangannya, or you can write the answer. Boleh menuliskan juga jawabannya di kolom chat ya. Oke? Are you ready? Oke, please. We will check it together ya. Kita akan mengeceknya sama-sama jawaban benarnya dari soal latihan yang pertama. Nah, ini ya. If I had studied seriously, ya. Seandainya saya belajar dengan serius, saya akan menjadi pengacara. Oke, lihat di sini ya, ada ini studied ya. Ini masuk kata kerja beraturan. Ya, studied masuk kata kerja beraturan. Ya, oke. The next exercise, kita lanjut ke soal latihan berikutnya. Nah, oke. I would buy bla 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 a diamond ring for my mother if I had money. Nah, oke. Look at this. Jadi ini masuk main clause. Di sini nggak ada koma ya. There is not comma here. Karena main clause-nya berada di depan. Oke, my student, maybe you have question about why there are had here ya. There are double writing here ya. Ada tulisan double yang sama, had. Nah, yang had pertama ini ya, berfungsi sebagai modal auxiliary. Rumus daripada atau rule atau pattern daripada if clause-nya yaitu if setelah subjek tambah had tambah kata kerja ketiga. Sedangkan had yang di sini adalah kata kerja ketiga yang artinya memiliki ya. Ya. Have, bentuk pertamanya, keduanya had, dan ketiga adalah had. Iya, ya. Jadi meskipun sama-sama had, they have different function. Jadi memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama sebagai modal auxiliary dan yang kedua berfungsi sebagai kata kerja ketiga pada kalimat ini. Oke, I think all of you can understand about it. Oke, next. The answer kira-kira jawabannya apa di sini ya? I would bla 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 a diamond ring for my mother if I had money.
Oke. Please I wait your answer. Saya tunggu jawabannya. Kira-kira siapa boleh raise your hand? Or you can write your answer. Bisa juga menuliskan jawabannya dari soal latihan bentuk kedua ini. Oke, please. Nah, oke. Look at the answer. Perhatikan jawabannya ya. Di sini, I would have both. Iya. Terlupakan sepertinya have-nya ya. Ini sudah masuk dalam rule. Ya, masih ingat tadi rule-nya ya? Setelah past perfect, setelah if clause, kemudian rule-nya subject, would, kemudian have, both ya. Jadi ini main clause-nya ya. Main clause-nya subject, would, tambahi have, both. Ya. Kita kembali ke rule. Kemudian if plus subject ya, plus had tambah kata kerja ketiga. Nah, ini ya. Ini adalah rule-nya. Jadi ini selalu ngikut ya. Di sini boleh berganti. Ya. Sorry, tulisannya keliru ya. Di sini boleh could, boleh might, boleh should. Jadi modal bentuk past atau modal lampau. Oke, thank you for my student. Next, we will continue the next exercise. Kita akan lanjut ke soal latihan berikutnya. Nah, if C bla 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 be sick, ya, Mary would not have gone to the concert. Jadi Mary tidak akan pergi ke konser. Ya, we will try. Kita akan mencoba kembali. Kira-kira jawabannya apa? Ya, ayo, oke. Masih semangat ya? Jadi kita masih ke conditional sentence tipe ketiga ya. Ya, remember the rule. Ingat kembali rule-nya ya, atau rumusnya daripada conditional sentence tipe ketiga ini. Oke. Oke, please. Oke, very good. Thank you, my smart student. We will check together. Kita akan cek sama-sama. Kira-kira apa jawaban benarnya ya? Yes, oke. Yes, oke ya. Jadi, if she had been sick. Ya. Di sini sick ini bukan kata kerja ya. Jadi makanya di sini ada be. Nah, ini ya. Be, been. Yaitu bentuk ketiga. Ketika diikuti oleh kata sifat, kata keterangan ya, maka diikuti oleh been yang berfungsi sebagai kata kerja ketiga. Seperti itu. Nah, how about gone? Bagaimana dengan gone? Ya, ini masuk irregular verb. Kata kerja tidak beraturan. Bentuk pertamanya adalah, go. Kemudian bentuk keduanya adalah when. Dan bentuk ketiganya gone. Iya, jadi go, when, gone. Seperti itu ya. Jadi you must know, kamu harus tahu ketika membuat conditional tipe ketiga harus mampu membedakan atau harus mengetahui irregular verb or regular verb. Yang mana bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Misalkan go, bentuk keduanya apa ya? Oh ya, bentuk ketiganya apa? Seperti itu ya. Oke, my smart student. We'll continue the next exercise. Kita akan lanjut ke soal latihan berikutnya. Nah,
kita akan mencari realitanya atau fact-nya ya. Di sini, if she had been sick, Mary would not have gone to the concert. Ya, seandainya Mary sakit, Mary tidak akan pergi ke konser. Kira-kira fact-nya ini bagaimana? Ya, remember, ingat, sudah dijelaskan tadi di awal bahwasanya ketika positif, maka fact-nya negatif. Kemudian past perfect, realnya nanti fact-nya akan menjadi past tense. Jadi untuk fact-nya, ya, saya berikan kata kuncinya di sini past tense dalam bentuk past. Oke, my smart student, maybe you have some answer, sudah memiliki beberapa jawaban dari beberapa siswa. Silahkan. Oke, hello my smart student. Look at this is past tense. So this is past perfect and the fact is past tense. Oke, thank you my smart student. We will check together the correct answer. Jawaban benarnya ya. Oke, look at please. Nah, ini ya. Was not sick. Kemudian ya. Jadi dia tidak sakit, jadi dia pergi konser. Perhatikan di sini ya. Tadi sudah ada yang merespon, yang menjawab di sini is not sick. Ya, jadi I'll explain again. Saya akan menjelaskan kembali. Ketika past perfect, fact-nya menjadi past tense. Ya, berbeda ketika berada di type 1. Ya, ketika di type 2. Ketika berada di type 2, maka fact-nya menjadi present. Seperti itu ya. Oke, thank you my smart student and my fellow teachers yang sudah mendampingi anak-anak kita di sekolahnya masing-masing. And the next, I'll continue the next exercise. Kita lanjut ke soal latihan berikutnya ya. Nah, nih ya, untuk soal latihan yang ke-5. She would have not passed in the exam if she had not studied hard. Jadi untuk kondisional ini negatif-negatif ya. Negatif, dalam bentuk negatif. Kemudian yang ini juga had not studied dalam bentuk negatif. Nah, sekarang kira-kira fact daripada conditional sentence ini apa? Ya, ingat ini negatif berarti nanti akan positif. Ini juga negatif, di sini nanti akan positif dalam bentuk past tense. Ya, karena ini past perfect. Fact-nya akan menjadi past tense. Yes, oke, my smart student. Ya, jadi kuncinya di sini positif, kemudian past tense untuk jawabannya ya, untuk jawaban daripada kondisional di atas ini. Oke, well, ya oke, very good ya, very good. Oke, applause for you, terima kasih. Berikan applause dulu buat teman-temannya yang sudah menjawab. And now we will check together, kita akan cek sama-sama the correct answer, jawaban benarnya ya. Nah, ini ya. Positif, kemudian dalam bentuk past tense. Nah, ini ya, past studied. Ini sama-sama regular verb atau kata kerja beraturan ya. Bentuk pertamanya ini past, bentuk pertamanya. Kemudian kedua past. Dan bentuk ketiga juga past. Nah, sama halnya dengan
study. Tadi sudah sempat dituliskan ya bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Ya, you can make a note, sudah boleh membuat note, catatan ya, supaya diingat bahwasanya ketika kondisionalnya itu past perfect, maka fact-nya itu past tense. Iya, oke. Oke, well my smart student, we will continue the next slide. Kita akan lanjut slide berikutnya ya. Oh ya, ini ya. Conclusion, kesimpulannya di sini. Conditional sentence type 3 is used to describe wishes and dreams about past situations, events that didn't take place. Jadi tidak terjadi ya. Nah ini, digunakan untuk menggambarkan keinginan dan mimpi tentang situasi atau peristiwa masa lalu yang tidak terjadi. Oke. Oh ya, my smart student, any question before we continue the next conclusion? Ada yang mau dipertanyakan sebelum lanjut ke slide berikutnya, yaitu konklusi slide kedua. Yes. Oke? Oh ya, alhamdulillah. I think all of you can understand ya. Yeah. If you have question, my fellow teachers, jadi rekan guru saya, teman guru saya, in your class ya, in your school, will help you. Akan membantu kalian to explain it again, ya. Oke, the next. Nah, ini ya. Conditional sentence type 3 ini. Jadi condition. Jadi ketika ini ya. Kondisi. Kondisinya itu past perfect, maka result, hasilnya tadi ya, fact-nya itu dalam bentuk past. Jadi ini result, hasilnya. Ya. Ketika kalian mendapati soal conditional sentence, identify ya. Before answer the question, sebelum menjawab pertanyaan dalam bentuk conditional sentence, identifikasi terlebih dahulu ya. Misalkan there are many question, ada banyak pertanyaan ya. More than 5, lebih dari 5. Kemudian ada type 0, type 1, type 2, type 3. Jadi the tips or trick, tips atau triknya untuk menjawab adalah you must identify. Jadi the first identify. Yang pertama adalah identifikasi kalimatnya. Kira-kira ini masuk di mana? Ya, apakah conditional 1, 0, 2 atau 3? Ya. Jadi ketika conditional sentence-nya dalam bentuk past perfect, ya, had ditambah kata kerja ketiga, berarti ini adalah conditional sentence tipe ketiga. Nah, fact-nya adalah dalam bentuk past. Dalam bentuk past itu yang biasanya kita kenal dengan menggunakan kata kerja kedua. Jika menggunakan to be, apabila diikuti oleh kata sifat atau kata keterangan, maka yang berfungsi sebagai kata kerja adalah was and were. Jadi was dengan were. Itu ya. Untuk was pasangannya adalah he, she, it, ya. Kemudian untuk were itu we, they, you, ya. Oke. Kemudian ada exception ya, ada pengecualian juga ketika berada di conditional sentence type 2, ya. Berada di conditional sentence type 2, I itu biasanya selalu berpasangan dengan was, tapi untuk type 2 itu pakai
were, ya. Jadi you can watch, bisa menonton ya, untuk conditional sentence type 2 in the last meeting, ya. Bisa menonton di delay-nya untuk tipe kedua. Next, negative form. Nah, ini negatif. Ya. Ketika kondisinya negatif, maka result, hasilnya adalah dalam bentuk positif. Tuh ya. Contoh misalkan kondisinya nih, I had not been on time. Ya, saya tidak tepat waktu. Maka result, hasilnya adalah resultnya di sini I was on time. Itu ya. Oke. I was on time. Negatif menjadi positif untuk hasilnya. Saya tidak tepat waktu. Untuk resultnya I was on time. Next, positive form, ya. Begitu juga ketika kondisinya dalam bentuk positif, maka resultnya dalam bentuk negatif, ya. Okay, my smart student, I think all of you can understand about conditional sentence type 3, ya. Untuk di sini ya, negatif kondisinya past perfect, kemudian hasilnya past. Kemudian ketika negatif, maka hasilnya positif atau sebaliknya. Seperti itu ya. Bisa juga, contoh misalkan ini ya, negative form. I had not been on time. Kemudian hasilnya positif tadi ya, I was on time. Bisa juga bermakna negatif, kalimatnya negatif namun memiliki makna positif. For example ya, ini kan sama aja contoh I had not been on time. Saya tidak tepat waktu. Bisa saja di sini I was on time, ini untuk kalimat positifnya. Saya buat satu contoh bermakna positif namun kalimatnya negatif ya. Ini bisa saja saya sampaikan seperti ini. I was not late. Saya tidak terlambat ya, saya tidak terlambat. Kalimatnya negatif namun bermakna positif ya. Oke, jadi ini opsional ya untuk penggunaannya dalam kalimat. Well, my student, I think all of you can understand about our lesson today about conditional sentence type 3. Okay, I think that's enough. Thank you. See you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Bye.